Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zadakumullahu ilman nafi'an. Semoga Allah senantiasa menambah ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu kalian semuanya. Materi kita hari ini adalah terkait dengan ingkarus sunnah. Ingkar sunnah. Artinya yang mengingkari sunnah. Ya. Pelajaran ini sangat penting. Karena adanya pemahaman mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dalam pemahaman kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, hadis atau sunnah Rasulullah SAW itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi, ketetapan Nabi SAW, bahkan sifat Rasulullah, khuluqiyah dan khalqiyah. Itu semuanya adalah termaktub dalam pengertian al-hadis atau as-sunnah. Namun ada pemahaman yang menyangkal hal tersebut sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini biasa juga kita dengar, biasa dikenal dengan Qur'aniyun, yaitu hanya menerima Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan menolak al-hadis. Nah, akan tetapi dari sini disampaikannya hadis-hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW itu tidak semua disetujui oleh semua umat Islam. Makanya ada yang disebut dengan ingkarus sunnah itu. Jadi ada golongan yang mengakui akan ketidakbenaran kehadiran hadis-hadis tersebut sebagai sumber hukum. Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kokohnya pendapat yang tidak mempercayai sunnah tersebut. Nah, golongan-golongan yang terlibat pun ikut andil untuk mengingkari segala yang sampai pada mereka. Maka ini perlu kita mengkaji, membahas tentang pemikiran ingkarus sunnah atau Qur'aniyun. Nah, ya, kemudian maka yang pertama yang kita ingin jelaskan adalah pengertian ingkarus sunnah. Nah, kita ambil perkata dalam bahasa Arab, ingkarus sunnah ini terdiri dari dua suku kata, yaitu ingkar dengan sunnah. Ya. Kata ingkar berasal dari angkara yungkiru. Angkara yungkiru, ingkarun atau ingkaran, yang artinya tidak mengakui dan tidak menerima, baik secara lisan maupun dalam hatinya. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, itu namanya angkar, menolak, tidak mengakui, tidak menerima. Itu dalam bahasa Arab disebut angkara yungkiru, ingkar. Nah, dari tasrif atau perubahan ini itu diambil masdarnya menjadi ingkaru, penolakan. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makna ini, fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Lalu mereka, saudara-saudara Yusuf, masuk ke tempatnya. Masuk ke tempat Yusuf. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal Yusuf alaihi salam. Jadi Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya. Munkirun, tidak mengenal. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah,
Kemudian mereka mengingkarinya, thumma yunkirunaha, mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, maka dari beberapa kata ingkar yang kita bacakan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin, lisan ataupun dalam hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor-faktor lain. Jadi tidak hanya karena tidak tahu, tapi memang mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka angkara yungkiru, tidak menerima sunnah. Nah, ini secara bahasa. Nah, orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama, oleh umumnya ahli hadis menyebutnya sebagai ahlu bid'ah. Ya, para muhaddisin menyebutnya sebagai ahlu bid'ah, orang-orang yang tidak menerima as-sunnah atau al-hadis sebagai hujjahnya. Ya, mereka itu seperti kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, dan yang lain yang semisal dengan mereka. Karena mereka itu pada umumnya menolak sunnah. Ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa faham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber hukum ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi ingkar sunnah itu adalah sebuah faham yang ada di dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber hukum agamanya, agama Islam, setelah Al-Quran. Artinya mereka hanya menerima Al-Quran sebagai sumber hukumnya, dan mereka menolak hadis. Ya, kemudian yang kedua, makna yang lain bahwa suatu faham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal, ya, dikodifikasikan para ulama baik secara totalitas, mutawatir atau ahad, atau sebagian saja tanpa ada alasan yang diterima. Ya, tanpa ada alasan yang bisa diterima. Nah, itu dua pengertian ingkarus sunnah. Maka dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ingkarus sunnah adalah merupakan faham atau pendapat perorangan atau pendapat kelompok dan bukan gerakan atau aliran. Jadi ada kemungkinan faham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam. Artinya menerima hadis Rasulullah SAW. Ada sebagian pemahaman itu mereka menerima hadis Rasulullah, mereka pakai, tetapi bukan sebagai sumber hukum Islam, namun hanya sebagai fakta sejarah, sebagai budaya atau tradisi, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, faham ingkar sunnah bisa jadi menolak keseluruhan sunnah. Ini juga, jadi yang pertama sebagian, yang kedua menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatir atau ahad, atau menolak yang ahad saja atau sebagian saja. Itu juga sebagian daripada pemahaman ingkar sunnah. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat. Dan jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, seperti seorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat, ya, daripada hadis yang didapatkan sebelumnya, maka itu tidak masalah. Ketika ia mendapatkan hadis yang lebih kuat, tetap dia menerima hadis dan tidak tetap berpedoman kepada hadis. Namun seorang mujtahid ketika dia menemukan yang lebih kuat dari dalil yang sebelumnya, kemudian dia menggunakan dalil tersebut. Nah, itu tidak menolak tanpa alasan, tapi ini adalah menolak karena dengan alasan yang sangat kuat. Atau hadis itu tidak sampai kepadanya.
Ya, jadi bukan menolak karena mengingkari sunnah, tetapi karena tidak sampai hadis tersebut kepadanya, atau karena kedhaifannya. Mereka menolak karena dhaif. Itu hal yang wajar dalam hukum Islam juga seperti itu, ya. Atau karena tujuan syar'i yang lain, maka ini tidak digolongkan sebagai ingkarus sunnah. Ini perlu para pelajar untuk memahami, sebagai talibul ilmi untuk memahami perbedaan yang seperti ini. Ya, jangan sampai kita menyapu rata orang yang tidak menerima hadis pada saat itu sebagai ingkarus sunnah. Kita lihat penolakannya dengan faktor atau alasan apa. Iya. Kalau penolakannya karena hadisnya dhaif, itu wajar. Karena hadis yang antum sampaikan dhaif, lemah. Atau karena tidak sampai hadis itu kepada dia sehingga bertolak belakang atau tidak menerimanya, itu hal yang wajar. Ketika sampai dia akan terima. Iya. Atau dia meninggal dunia sebelum hadis itu sampai kepada dirinya. Atau dia menganggap ada hadis yang lebih kuat dari itu sehingga dia menolak hadis yang Anda sampaikan. Itu hal yang wajar. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat sejarah ya ingkarus sunnah ini. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama ingkarus sunnah di zaman dulu yang disebut dengan ingkarus sunnah klasik, dan yang kedua ingkarus sunnah modern. Ya. Ingkarus sunnah klasik itu terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 204. Beliau menolak mereka menolak kehujahan sunnah, menolak hadis Rasulullah SAW sebagai hujjah, ya, menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad, makbul atau mardud, ya, semuanya ditolak. Intinya mereka hanya menerima Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, pernah didatangi oleh orang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab yang menolak seluruh sunnah. Maka ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i secara langsung. Dengan panjang lebar mereka berdiskusi berbagai argumentasi yang ia ajukan kepada Imam Asy-Syafi'i. Namun semua argumentasi yang ditemukan orang tersebut dapat ditangkis, dapat dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i dengan dalil-dalil yang sangat kuat, dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, rasional. Maka apa yang terjadi? Akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi setelah itu. Nah, ini kalau orang yang berdiskusi dengan di atas ilmu, kemudian semua ingin mendapatkan kebenaran, betul-betul mereka ingin mencari yang hak, maka akan begini. Pada akhirnya mereka akan menerima as-sunnah tersebut, menerima kebenaran itu. Berbeda kalau ada orang yang berdebat, berdiskusi, namun bukan di atas kebenaran. Mereka tidak mencari kebenaran, tetapi ingin membenarkan dirinya. Maka ini sulit akan menerima kebenaran. Ya, walaupun mereka di atas kesalahan, tetap akan berpegang teguh dengan kesalahannya itu. Ya, itu karena tidak berdebat atau tidak berdiskusi, betul-betul ingin mencari kebenaran. Tetapi merasa paling benar sehingga yang lain itu salah. Ya. Maka hasil dari diskusi ini biasanya tidak menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Ikhwani sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Muhammad Abu Zurrah
atau Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa ada kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu menolak sunnah secara keseluruhan. Nah, golongan ini hanya mengakui Al-Quran yang dapat dijadikan hujah. Dan ada juga yang menerima sunnah, namun sunnah yang semakna dengan Al-Quran. Nah, itu. Jadi intinya kesimpulannya bahwa ingkar sunnah klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindiq yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan cara saling mencaci para sahabat, melemparkan hadis palsu dan seterusnya. Ya. Nah, penolakan sunnah secara keseluruhan bukan karakteristik umat Islam. Maka kalau ada yang menolak Al-Quran, Al-Hadis secara utuh keseluruhan, maka itu sebenarnya adalah bukanlah ajaran Islam. Dan mereka bukan umat Islam yang melakukan seperti itu. Seorang Muslim, dia akan menerima Al-Hadis, menerima sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari nabi kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh nabi kalian tinggalkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran maupun hadis Rasulullah itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak menyampaikan dari hawa nafsunya. Nah. Oke, kemudian yang kedua, ingkar sunnah modern. Ini Al-Maududi yang dikutip oleh Khadim Hussein Ilahi Najasyi, seorang guru besar Fakultas Tarbiyah Jami'ah Ummil Qura, Taif. Demikian juga dikutip beberapa ahli hadis mengatakan bahwa ingkar sunnah ini lahir kembali di India setelah kelahirannya pertama di Irak masa klasik. Nah, tokoh-tokohnya bisa kita lihat, ada bernama Sayyid Ahmad Khan, kemudian Chirag Ali, Maulevi Abdullah Jakralevi, Ahmaduddin Amrate Sirri, Aslam Kirakpuri, Gulam Ahmad Parwez, dan Abdul Khaliq Malwadah. Ya, ini Sayyid Ahmad Khan ini sebagai penggagas, ya, sedangkan Chirag Ali ini dan lainnya sebagai pelanjut ide-ide Abu Al-Huzali atau Abu Al-Huzaili, pemikiran ingkar sunnah. Nah, sebab utama pada awal timbulnya ingkar sunnah modern ini adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 Masehi di dunia Islam. Nah, dari mana pokok-pokok ajaran ingkar sunnah? Yang pertama yang merupakan pokok-pokok ajaran ingkar sunnah adalah tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Itu pokok-pokok ajaran mereka. Hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka hanya asyhadu bi anna muslimun. Ya, kami bersaksi bahwa kami seorang muslim. Nah, syahadat solat mereka juga bermacam-macam. Ada yang solatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya iling saja. Artinya, nah inilah pemikiran ingkar sunnah. Kemudian haji boleh dilakukan selama 4 bulan haramnya, itu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu boleh dilakukan di bulan-bulan itu. Pakaian ihram adalah pakaian Arab, kata mereka, dan membuat repot. Olehnya itu, waktu pengerjaan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa.
Waliyadzubillah. Ini semua ajaran ingkarus sunnah. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Mereka mengakui seperti itu. Orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Nah ini ya pokok ajaran ingkarus sunnah. Nah intinya adalah sebagai kesimpulan bahwa ingkarus sunnah adalah merupakan paham dan pendapat perorangan atau kelompok, bukan gerakan atau aliran yang harus dan bisa diterima. Dan ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah namun bukan sebagai sumber hukum Islam. Misalnya hanya sebagai fakta sejarah, hanya sebagai budaya, hanya sebagai tradisi dan yang lainnya. Namun perlu ditekankan bahwa adanya ingkarus sunnah setidaknya mengharuskan kita untuk banyak belajar, banyak mengkaji tafsir, banyak mengkaji hadis Rasulullah SAW, serta membentengi diri kita dengan akidah dan pemahaman yang lurus. Kita harus memahami bahwa ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang butuh rincian dan penjelasan dari si penerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Olehnya itu kita harus melihat dan mempelajari Quran dan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dan keduanya itu adalah disepakati oleh seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah dua sumber hukum dalam Islam. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.